Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Nathan Presiden 4 dari Pluk 1. Sistem informasi lingkungan di sini saya akan menjalankan acara 7, yaitu kita mendigitasi dan layouting peta menggunakan aplikasi QGIS. Jadi langsung ke aplikasi QGIS-nya, kita ke project dan new. Oke, sebelum menjalankan digitasinya, kita pergi ke menu plugins, manage, lalu kita cek di manage and install plugins. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, pastikan semua tools ini sudah di-download dan di checklist. Sudah, kita langsung close. Kita pergi ke vector raster. View referencer, kita file, open raster. Ya, di sini kita masukkan peta yang sama di acara 2 kemarin. Peta. Nah, ini. Nah, setelah itu seperti biasa kita add point. Di sini kita masukkan koordinat sesuai di sini. X dan ini kita masukkan. Kita oke. Setelah itu untuk di titik satunya yang bawah sama kita oke juga. Oke. Setelah ini kita pergi ke transformation settings. Di sini type-nya linear, sampingnya nggak usah diubah. Nah, di sini target SRG-nya kita samakan dengan koordinat sistem yang kita pakai pada peta, yaitu yang WG84 dan BTN 49 zone 49X. Oke. Lalu di sini output rasternya kita save di folder acara video. Nah, kita namanya peta acara video. Save dengan formatif ya. Lalu kita oke. Kita load in QGIS dan kita checklist. Oke. Terus setelah itu kita bisa start georeferencing. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita start georeferencing, kita bisa kembali aja, kita bilang sini, lalu kita discard. Nah, setelah itu kita lanjut menambahkan layer. Sini kita layer, create layer, dan insert file layer. Sini kita pilih klik titik 3 di situ. Kita kasih nama batas administrasi. Kita save. Untuk geometry type-nya batasan administrasi kita pakai polygon. Untuk sistem koordinatnya jangan lupa disesuaikan. Oke. Lalu untuk name-nya kita beri keterangan. Berarti kita add field tulis. Nah, setelah itu kita oke-kan. Kita tambahkan juga untuk yang lainnya, yaitu ada jalan. Untuk jalan kita pakai yang lain. Seperti biasa, jangan lupa ini disesuaikan. Hidupin nama keterangan. Kita tulis. Oke. Nanti kita tambahkan lagi. Beri nama sungai. Save. Untuk geometri yang lain, rupanya disesuaikan. Namanya keterangan. Kita tulis. Oke. Lalu kita beri satu lagi, yaitu titik. Save. Titik yang terapkan kita geometri type kita pakai point. Untuk koordinat kita sesuaikan juga, pilihkan ini. Kita tulis dan kita aplikasikan. Sip, untuk layernya sudah lengkap. Lalu selanjutnya kita pergi ke batas administrasi dan kita editing untuk kita memotong batas-batasnya dan digitasi. Ini kita klik yang ini, klik dulu layer batas administrasi, lalu kita klik yang gambar pensil ini atau toggle editing. Lalu kita pilih add polygon feature, lalu kita bisa mendigitasi batas-batas yang ingin kita digitasi. Oke, setelah selesai mendigitasi dan membuat batas administrasinya, kita di sini bisa klik kanan. Lalu untuk ID kita beri 0, keterangannya kita tetap biarkan dulu, lalu kita oke-kan. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa klik di sini. Lalu kita ke simple fill. Untuk stroke color kita no brush. Fill style no brush. Untuk stroke color kita bisa ganti yang warna cerah atau merah. Sini kita bisa pindahin stroke width-nya. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Nah, di sini setelah itu kita membuat batas dari tiap kecepatannya dengan cara kita klik di sini, lalu kita edit, kita pakai yang split features. Nah, caranya sama seperti biasanya, kita mengcut polygon.
Oke, setelah kita sudah membagi batas-batas administrasinya, kita save layer edit dan kita matikan. Lanjut ke digitasi jalan, layer jalan, coba editing, deadline feature. Untuk ID-nya kita beri 0, keterangannya kita beri nama jalan arteri. Oke, berikan lagi jalan di wilayah lainnya. Setelah itu kita lanjut ke digitasi sungai. Keterangannya sungai. Di sini. Lalu kita beri lagi di daerah yang lain. Sungai. Selanjutnya masuk putih, titik, poin di sini, sampai poin di sini. Namanya bisa skip. Oke, di sini sama gereja. Oke, contohnya di sini. Oke, selanjutnya kita pergi ke tahapan labeling. Yang pertama di baris administrasi, kita open attribute table, di sini edit, di sini kita ngecek karena ini yang satu di daerah yang bawah, misalnya hutan, kedua misalnya hutan, ketiga misalnya ladang. Ini kita save. Nanti kita silang aja dulu. Setelah itu ke jalan, kita properties, lalu kita buat presentasi properties, untuk labels, untuk teksnya kita, untuk label kita ganti ke keterangan, teksnya kita ganti jadi time penuhnya. Size 12. Lalu untuk buffernya kita checklist placementnya. Oke, lanjutkan jalan, biologi, figurize, change. Kita kolomnya kita berikan keterangan, lalu classify. Jalan arteri kita buka di sini. Nah, untuk memasukkan simbol RBI bisa ke style manager, lalu kita import item seperti file, kita masukkan simbol RBI, kita select all, import itu all. Oke. Nah, itu seperti ini kita bisa berubah. Misalnya ini jalan arteri, kita buka di sini, itu simbolnya kita kasih dulu, jalan arteri. Colornya bisa sesuaikan dengan SNI. Dan untuk menjalan kolektor juga kita bisa menjalan kolektor. Nah, jangan lupa di labeling single base, ini kita ganti keterangan biasa teksnya langsung ini. Biarkan 10 aja, lalu buffer ada checklist, replacement, curve, underline.
kita apply, oke. Oke, jalan sudah terlabeling dan simbologi, lalu lanjut ke semai. This simbologi kita categorize, lalu dengan specify. Nah, ini sungai pertama. Kita ganti simbol menjadi sungai. Di sini kita bisa sesuaikan juga warna sesuai ya saja. Sementara terus color 025525. Ah, ini udah benar. Oke, kita gedein aja sebelahnya. Oke, kita dirasa kurang tebal, nanti kembali lagi. Dan kita pergi ke semai musiman. Untuk semai musiman kita pakai industri. Untuk warnanya bisa diatur sesuai tadi, yaitu untuk ini kliknya 25 dan kliknya 25 untuk mendapatkan warna cian. Oke, baik. Nah, ini untuk semai musiman dan mulai ke semai biasa. Terus setelah itu kita jangan lupa di labeling for this, jadi single base, lalu labelnya kita pakai keterangan text. Like, oke. Nah, musiman sip. Lalu kita pergi ke titik properties, simbologi kita ganti categorize, specify. Oh, untuk titiknya belum kita ini ya, belum kita masukkan keterangannya, di dulu. Oke, kita masukkan saja kita titik baru, itu create file berbahasa. Kita save di sini di titik. Terus lanjut kita pergi ke titik properties, simbologi, kategoris, kita rubah ke keterangan, specify. Nah, untuk gereja kita ganti di sini gereja. Oke, masjid, lalu sekolah. Sekolah itu namanya pendidikan ini. Syarat pendidikan SMP. Oke, fine. Labels, single base, label widthnya kita kasih keterangan, teks yang perlu kita ngomong. Buffernya kita checklist, replacement. Nah, seperti ini. Sudah selesai labelingnya di administrasi, terus jalan, sungai, dan titiknya. Selanjutnya kita proses selanjutnya itu, oke, maaf, ada tertinggal itu simbologi di batas administrasi, itu properties, kategoris, bukan kita sesuaikan aja kelihatan. Oke, barang, lalu pemukiman itu namanya sosial budaya. Oke, oke. Nggak kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya bila kita memasukkan kontur, lanjut kita ke layer, add layer, add vector layer. Sini kita vector datasetnya masukkan data kontur dari acara 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita jangan lupa klip. Kita klik dulu konturnya.
dengan cara kita pergi ke vector, ke processing tools, klik sini input layer kontur, overlay layernya batas administrasi, kita save ke file, terus sini klik kontur, lalu kita run. Ini juga sudah kita silang di sini, kita checklist yang kontur, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke open attribute table. Open attribute table. Nah, di sini kita edit, kita add group, group, beri nama Ika. Oke. Setelah itu kita pergi ke select attribute. Nah, ini select features. Di sini kita langsung rumusnya itu di field and values, location. Lalu kita ke operator, send. Nah, untuk rumusnya itu index dikali 4, 25, index kali jadi 100. Lalu kita select features. Nah, di sini bisa silang dulu. Ini auto select yang bagian ini. Lalu kita ganti di ini menjadi Ika. Nah, kita rubah menjadi dengan sini tulisan 1 nih. Oke. Lalu kita update saja. Nah, sudah berubah. Lalu untuk merubah sisanya itu kita tinggal pencet yang inverted. Nah, ini invert selection. Nah, auto terselect, bagian yang belum terselect kita berubah menjadi 0. Kita update selected. Nah, setelah itu kita lanjut ke labeling. Terus selanjutnya kita klik kanan di layer clip, properties, simbologi kita kategoris biasa, ini untuk yang Ika. Nah, untuk yang 0 kita rubah warnanya menjadi warna orange atau electron gold. Ketebalannya bisa kita tebalkan, dan kita akan jadikan kode Ika. Lalu untuk yang 1 warnanya sama, ketebalannya kita tebalkan tapi jangan lebih tebal dari yang 0. Jadi kita apply. Labels, kita rule based labeling, kita klik icon tambah labelasi dengan cara kita beri nama Ika, lalu kita field and values Ika, ini seperti ini. Kita memberikan rumus dulu di sini yaitu Ika, kemudian Ika tadi 0. Oke. Kita rubah teksnya menjadi transparan. Buffer nyalakan, lalu biasanya kita ganti menjadi on the line dan ini apply. Nah, di sini sudah benar konturnya yang di labelisasi adalah yang indeksnya saja. Lalu urutan-urutan yang benar. Oke, seperti ini biar semua terlihat, yaitu urutannya ilustrasi, kontur, jalan, sungai, dan titik. Jadi jika sudah seperti ini, lanjut ke proses layouting. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke tahapan layouting. Di sini kita langsung ke project, lalu kita ke layout manager. Di sini kita langsung create aja, kita berikan namanya layout peta acara 7. Kita oke di sini. Nah, untuk pertama-tama kita ganti dulu kertasnya dengan cara klik kanan di kertas, lalu size-nya kita ganti menjadi A3. Terus kita pergi ke guides, untuk horizontal guides-nya ada 4, kita tambahkan 4 kali. Ini tuh ada 10, lalu ada 20, lalu ada 280, lalu ada 290. Oke. Setelah itu kita tambahkan di vertical guides-nya ada 60, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu ada 20, lalu ada 30,
lalu ada 290, 290, lalu ada 300, lalu ada 310, dan terakhir itu 410. Oke, jika setelah itu kita tambahkan rectangle di sini, add shape, kita rectangle, kita masukkan di garis atau kotak dalam yang kedua ini, lalu kita masukkan itu lagi, ini kita perbesar aja. Oke, nah, itu untuk merubah ketebalannya kita bisa ke items, lalu kita klik rectangle yang ini, kita ubah, kita klik kanan, item properties, lalu style, simple fill, kita besarkan perubahannya menjadi 0,9. Oke, lalu untuk yang satunya juga kita samakan menjadi 0,9. Oke ya, setelah itu kita bisa masukkan petanya, itu dengan cara kita masukkan add new map to the layout. Nah, kita masukkan di kotak yang dalam. Oke, nah di sini kita bisa sesuaikan juga skalanya. Untuk koordinatnya jangan lupa kita sesuaikan juga. Kita sesuaikan dengan tadi yang UTM zone minus. Nah, untuk skalanya kita misalnya kita sesuaikan menjadi 100. Sesuaikan skala dengan keinginan sesuai. Disesuaikan juga apakah kebesaran dan kekecilan. Saya akan menggunakan 120.000 sepertinya. Nah, ya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan grid, yaitu dengan cara klik pada peta, grid, plus, klik satu, klik modify grid. Di sini kita klik kita pakai cross, lalu CRS-nya kita ganti atau koordinat kita ganti sesuai peta. Lalu untuk intervalnya kita sesuaikan, misalnya di sini saya ingin memakai 8.000 per interval antar gridnya, 8.000 juga, samain aja. Kita dulu untuk sana kita ganti warna merah. Oke, kita scroll. Oke. Ya. Nanti. Lalu setelah itu kita scroll. Sini kita checklist draw coordinates. Nah, di situ kita berubah formatnya dan menjadi decimal with suffix. Lalu kita berikan yang left kita ganti menjadi vertical ascending. Yang right juga kita ganti menjadi vertical ascending agar ini berubah ya. Nah, setelah itu kita scroll lagi. Di sini untuk font kita ganti menjadi Times New Roman. Kita bold, kita sesuaikan untuk size. Oke. Nah, setelah itu untuk koordinat presisinya kita buat menjadi 0. Ya, seperti ini. Jadi seperti itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Add new picture to layout. Kita membuat kotakan ini, kotakan gambar. Oke, setelah itu kita item properties. Image source-nya kita masukkan logo PN. Oke, kita sesuaikan. Kita gedein sedikit. Oke, kita sesuaikan di sini. Ya, cukup. Setelah itu kita membuat teks dengan cara kita add teks di sebelah bagian sini. Teks, lalu kita masukkan di sini. Kita ubah teksnya. Oke, setelah teksnya sudah ditulis, lalu kita bisa ubah fontnya di sini. Kita pakai Times New Roman. Lalu kita bold, lalu size kita sesuaikan. Oke. Nah, ini kita bisa ganti ke center untuk horizontal alignment-nya dan vertical alignment kita taruh di middle. Kita sesuaikan untuk si teksnya. Nah, pastikan tidak ada yang terpotong. Nah, kita sesuaikan di tengah, mengikuti garis batu saja dan tipe. Oke. Ya, setelah itu kita bisa tambahkan garis bantu di sini. Ini bisa tambahkan garis bantu di sini.
kita masukkan di bentuk baru. Nah, kita taruh di bawahnya si judulnya. Nah, kita berikan garis pembatas dengan cara kita masukkan add row ini. Bukan, maaf, nanti pakai yang ini, add polyline. Lalu kita sambungkan garisnya. Oke, jadi sudah seperti itu. Selanjutnya kita memberikan judul peta. Kita bisa copy yang ini, kita taruh di bawahnya. Kita ganti sesuai judul peta kita. Oke, setelah kita membuat judul peta, selanjutnya kita buat adalah skala batang. Sebelumnya kita copy dulu ini. Kita pindahkan dulu. Wah, oke, kita pindahkan dulu. Oke, setelah itu kita membuat skala batang. Skala batang karena kita ke sini, kita klik add arrow, lalu kita klik kotak kecil di sini. Kita sesuaikan agar dia berada di tengah sini. Nah, itu. Lalu kita berikan teks. Kita copy dari sini. Kita beri huruf U. Nah, kita kecilin. Nah, kita sesuaikan di atas si huruf. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita berikan teks lagi. Sesuai skala peta. Oke, kita sesuaikan agar dia di tengah. Setelah itu kita pergi ke add new scale bar. Kita add di sini. Kita scale bar kita kilometer tetap. Untuk level performance kita ganti jadi K besar dan M kilometer ini. Untuk segmen kita buat menjadi 6. Ini dulu. Nah, untuk besar itu saya sesuaikan. Nah, kita taruh di tengah dan di bawah, tepat di bawahnya si skala, tulisan skala. Nah, ini aja. Oke, setelah itu selanjutnya kita memberikan nama penulis atau pembuat peta. Kita copy dulu seperti biasa. Kita pindahkan. Kita copy. Oke. Teks. Shortcutnya bisa di ini juga sudah. Kita berikan nama penyusun atau membuat petanya. Oke, jika sudah, kita kembali memberikan garis pembatasnya. Sorry.
Walaupun sedikit ya gini ya. Nah, oke, jadi sudah. Di sini kita sudah menambahkan judul peta, skala, dan juga penyusun. Selanjutnya kita menambahkan legenda. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Di sini kita add legends. Mana legendsnya? Di sini buat kotakan seperti ini. Kita akan cek dulu auto update-nya. Di sini kita hidden bagian-bagiannya tidak perlu seperti ini. Kita di kanan kita hidden, kita berikan keterangan. Lalu untuk sungai juga kita hidden, jalan kita hidden, klip ini kita hidden atau kita hapus saja karena tidak membutuhkan kontur. Lalu pada saat administrasi kita hidden, ini kita hapus, lalu kita hapus. Oke, sesuaikan. Untuk kolomnya kita rubah menjadi 2. Oke, setelah itu kita bisa sesuaikan spacingnya dan fontnya. Pertama fontnya dulu kita rubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita sesuaikan juga. Oke, itu untuk grup fontnya kita buat Times New Roman juga. Oke, setelah itu kita bisa atur spacingnya sesuai keinginan. Untuk grup spacingnya kita bisa kecilkan. Baik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kontur. Oke, selanjutnya kita akan membuat kontur. Sebelumnya kita rubah dulunya. Oke, kita membuat kontur dengan cara add polygon. Kita buat menyerupai kontur. Oke, ulang. Kita add polygon. Oke, kita bisa copy, kita perkecil. Kita taruh di dalamnya. Nah, ini lalu kita ubah warna dan tambahkan teks. Oke, selanjutnya kita akan membuat sumber peta dengan cara memberi keterangan teks untuk menamai sumber peta dan sistem koordinat peta. Oke, setelah kita memberikan keterangan sumber dan sistem koordinat peta, kita akan memberikan keterangan atau memberikan peta satu lagi, yaitu untuk inset. Sekarang kita buat dulu keterangannya. Ini tuliskan inset. Oke, nanti kita tambahkan garis bantu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke items, langsung kita ke map ini, yang satu. Kita item properties,
Lalu untuk di layers kita lock layers and lock style color layers. Oke, jika sudah kita silang. Kita silang dulu untuk peta layoutnya. Kita close dulu. Lalu kita ke langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah masukkan kode data kabupaten, yaitu open data search manager. Nanti dari sini kita pakai data kabupaten. Oke, itu sudah, kita bisa klik kanan di sini. Kita ke simbol D, lalu ke kategori. Kita kolomnya kita masukkan kabupaten. Kita apply. Kita klik pilih satu, lalu kita blok semua. Kita change color menjadi warna putih. Oke, apply. Oke, lalu kita cari kabupaten kita, yaitu Karanganyar. Nah ini, itu kita rubah fill color menjadi warna hijau ataupun kuning. Oke, oke. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melabelisasi, yaitu kita klik kanan, properties, lalu kita ke labels. Untuk ini kita single labels, lalu labelnya kita pakai kabupaten. Next, seperti biasa Times New Roman. Lalu kita apply aja. Oke. Oke, jadi sudah seperti ini, kita lanjut. Kita membuat poligon baru. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke layout. Di sini kita akan membuat rectangle lagi. Oke. Setelah itu kita rubah ini menjadi skala menjadi 0,5 juga seperti yang lain. Oke, itu seperti biasa kita add map. Add map to layout. Kita taruh di kotak yang dalam. Oh, sebenarnya ini rectangle salah. Oke. Lalu kita add map. Nah, untuk menyesuaikan kita bisa pakai yang item content. Sesuaikan.
disesuaikan. Ini lautnya nggak kelihatan. Bentar, kita masukkan peta. Untuk itu kita move item. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita tambahkan grid. Keluar. Nah, oke. Nah, itu kita setelah itu kita bisa save. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.